أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pada babut tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bab memberikan gelar atau nama dengan qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim, wa nahwihi dan yang semisalnya. Bab tentang memberikan gelar atau memberikan nama dengan qadil qudat, ya, hakimnya para hakim, wa nahwihi dan yang semisalnya. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu anna at-tasammi bismin fihi musyarikatun lillahi fi ta'zim syirkun fi rububiyyah. Yani hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid, bahwasanya bab ini menjelaskan bahwasanya memberikan nama, memberikan gelar dengan nama-nama, ya, dengan gelar-gelar yang mengandung, ya, pentakziman sebagaimana Allah diagungkan dengannya, itu termasuk dari perbuatan syirik dalam rububiyah. Jadi memberikan gelar atau memberikan nama yang di dalamnya ada Allah juga memiliki, atau Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak dengan julukan seperti tersebut, ya, dan terdapat di dalamnya ada pengagungan, maka ini termasuk syirik dalam rububiyah, karena yang berhak mendapatkan pengagungan seperti ini itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti qadil qudat, ya, hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghakimi semua hakim-hakim yang ada di dunia. Ya, seluruh hakim-hakim yang ada di dunia, mereka nanti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Apakah mereka dahulu ketika menghukumi, ya, di dunia ini memberikan keputusan yang adil atau tidak? Yang menentukan nanti adil atau tidaknya mereka di yaumul qiyamah adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi qadil qudat, hakimnya para hakim, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kita tidak menamai Allah dengan nama ini qadil qudat, karena tidak ada, ya, karena tidak ada nas yang menyebutkan nama Allah adalah qadil qudat. Nah, akan tetapi maknanya itu hanya Allah yang berhak, ya, untuk mendapatkan makna seperti ini. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif rahimahullah berkata, fi sahih, ya, terdapat dalam kitab sahih atau hadis sahih, ya, yang dimaksud dengan kata sahih di sini ini sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Terdapat dalam hadis yang sahih atau kitab sahih
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya sehina-hinanya nama, sehina-hinanya, serendah-rendahnya nama, ya, gelar di sisi Allah adalah seorang yang menamai dirinya itu Malikal Amlak, rajanya para raja, raja di raja, ya. Nah, ya, sesungguhnya serendah-rendahnya, ya, atau sesungguhnya serendah-rendahnya nama, julukan, gelar, ya, sehina-hinanya gelar di sisi Allah adalah seseorang yang menggelari dirinya atau digelari dengan Malikal Amlak, rajanya para raja. La malika illallah, ya, karena tidak ada raja kecuali Allah, ya, tidak ada raja kecuali Allah. Qala Sufyan, ya, Imam Sufyan memberikan ta'liq, memberikan komentar, ya, mithlu syahansyah, ya, yang semisal dengannya juga adalah syahansyah, ya. Syahansyah ini bahasa Persia yang artinya Malikal Amlak juga, rajanya raja, raja di raja, itu syahansyah, ya, bahasa Persia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yakni riwayat Imam Muslim, aghyadhu rajulin 'ala Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathuhu, dan yang paling buruk itu orang yang menamai dirinya atau menggelar dirinya dengan Malikal Amlak, rajanya di raja, atau yang semisalnya, qadil qudat, ya, hakimnya para hakim, dan yang semisalnya. Qauluhu akhna'u yakni awda'u, ya. Sabda Nabi akhna'u artinya awda'u, yang paling hina, yang paling rendah. Nah, at-tarajum, sekarang tarjamah dari Sufyan al-Thawri. Sufyan di sini huwa Sufyan ibnu Uyainah ibnu Maimun al-Hilali. Sufyan dalam kitab ini, ya, adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali, thiqatun hafidh faqih, orang yang thiqah, hafidh, ya, dan ahlu fiqih. Wulida bil Kufah sanata 107. Beliau lahir di Kufah pada tahun 107 Hijriah. Wa sakana Makkah wa mata fiha sanata 198 rahimahullah, dan beliau tinggal di Makkah, meninggal dunia di sana pada tahun 198 Hijriah. Ya, ini Sufyan ibnu Uyainah. Nah, Al-Mu'allif mengatakan babu tasammi biqadil qudat wa nahwihi, bab tentang memberikan gelar atau memberikan nama dengan qadil qudat, hakimnya para hakim, dan yang semisalnya. Semisal dengan wa nahwihi, dan semisalnya, ay nahwi qadil qudat, yakni semisal dengan gelar qadil qudat, seperti hakimil hukam, ya, atau sultanis salatin, atau sayyidus sadat, ya, hakimnya para hakim, sultannya para sultan, ya, sayyidnya para sayyid. Nah, ini adalah perkataan yang
kurang tepat ya. Nah, kalau hakimul hukam maka ini masuk kepada di dalamnya yakni apa? Syirik rububiyah, sultanus salatin ya, ini juga sama. Sayyidus sadat ini bisa yakni apa? Tidak sopan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Ya. Kalau dia menamai dirinya dengan sayyidus sadat ya. Naam, sayyidnya para sayyid, maka ini apa? Tidak sopan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga tentunya bisa masuk kepada syirik ya. Ya, bisa masuk kepada syirik. Karena sayyid, tuan di sini, tuan dari seluruh tuan yang ada di dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala. Fis sahih ay fis sahihain. Fis sahih terdapat dalam kitab sahih atau dalam hadits sahih. Maksudnya di sini adalah dalam sahihain. Dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam, disebutkan inna akhna asmin indallah, sesungguhnya hina-hina nama di sisi Allah ya. Al-khun'u atau al-akhna'u artinya al-awda'u. Akhna'u artinya awda'u, yang paling rendah ya, yang paling rendah. Nah, hadis seperti ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Berkata ayat, ma'nahu annahu asyadul asma'i sagharan. Ya, ayat mengatakan makna dari kata akhna artinya yang paling rendah, yang paling kecil. Ya, ini ditafsirkan oleh Abu Ubaid. Ya. Nah, dan juga ada yang menafsirkan al-khani artinya az-zalil, yang sangat rendah, yang sangat hina. Nah, qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, wa idza kana ismu adzall al-asma kana man tasamma bihi ashadda dhullan. Apabila namanya saja itu adalah serendah-rendah nama, maka orang yang dinamai dengannya juga orang yang paling rendah, menjadi orang yang paling rendah. Nah, ya, Nabi SAW menyebutkan di sini dalam hadis ini, inna akhna asmin indallah rajulun tasamma. Ya, rajulun tasamma malikal amlak, adalah seorang laki-laki yang digelari dengan malikal amlak, rajanya para raja. Dalam riwayat yang lain itu dengan didhammah huruf mudhara'ahnya ya, dan dengan ya, rajulun yusamma ya, rajulun yusamma malikal amlak. Dalam riwayat lain dengan didhammah ya, yusamma, seseorang yang dinamai, digelari. Ini memberikan faedah bahwasanya orang yang hina di sisi Allah adalah orang yang menamai dirinya dengan atau menjuluki dirinya dengan julukan Qadil Qudat atau Malikal Amlak atau yang semisalnya, atau dia dijuluki dengan julukan tersebut oleh orang lain dan dia ridha dengan julukan tadi. Ini juga apa? Sama. Itu menjadi orang yang rendah. Kalau misalnya dia tidak ridha dengan julukan tadi, maka yang rendah adalah yang memberikan julukan pada orang tersebut. Ya, dia nggak ridha dengan julukan tadi, tapi orang-orang itu menjulukinya seperti itu, maka orang-orang yang menjuluki ini adalah orang-orang yang rendah, ya, karena memberikan julukan yang rendah. Ya, orang yang bisa memberikan julukan yang rendah itu orang rendah, ya, karena menurutnya itu bagus, padahal itu julukan yang rendah. Nah, al-amlak jam'u malikin. Ya, amlak itu jamak dari malik, ya, yaitu raja. Nah,
La malika illallah, kata Nabi SAW. Tidak ada raja kecuali Allah saja. Tidak ada raja kecuali Allah saja. Ini merupakan bantahan ya terhadap orang yang menggelari dirinya atau menggelari orang lain dengan gelar seperti ini, Malikul Amlak. Ya, Nabi membantahnya dengan mengatakan la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menamai dirinya atau menggelari dirinya dengan gelar ini atau menggelari orang lain dengan gelar-gelar seperti ini, dia adalah seburuk-buruk orang dan juga sedusta-dustanya orang. Ya, karena dia tidak memiliki apa-apa hakikatnya. Karena Malik, raja, memiliki segala sesuatu. Yang dia miliki hakikatnya bukan miliknya. Yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan Malikul Mulk. Ya, bukan Malikul Amlak. Ya, bukan Qadil Qudat juga, karena hakikatnya dia menghukumi dengan apa yang dia ketahui dari ilmu yang dia miliki. Bisa saja hukumnya itu adil dan bisa saja tidak adil. Ya, bisa saja adil, bisa juga tidak adil. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dalam segala keputusannya. Ya, tidak ada sedikit pun orang yang terzalimi dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang menamai dirinya atau menggelar dirinya dengan Malikul Amlak ya atau Malikul Muluk ya, dia telah berbuat sombong dan dusta ya sampai pada puncaknya. Ya, ini sedusta-dusta orang, sesombong-sombong orang adalah yang dia menggelari dirinya dengan gelar-gelar seperti ini. Maka yang seperti ini tidak layak, dan ini termasuk syirik dalam rububiyah, karena dia mengagungkan dirinya dengan sesuatu yang itu hanya Allah yang berhak dengan pengagungan seperti itu. Ya, hanya Allah saja yang berhak dengan pengagungan seperti itu. Syahansyah huwa ibaratun 'indal 'ajam an Malikil Amlak. Syahansyah itu juga sama. Ini ungkapan ya dari orang-orang Ajam yang artinya Malikul Amlak. Ya, rajanya diraja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di sini itu bukan sekedar lafaz, larangan memberikan gelar dengan lafaz ini, tapi juga dengan gelar-gelar yang lain yang maknanya sama seperti ini. Ya, jadi walaupun gelarnya bukan pakai bahasa Arab, tapi maknanya seperti ini, tetap saja nggak boleh. Syahansyah ini bukan bahasa Arab, ya, tapi maknanya Malikul Mulk, Malikul Amlak, nggak boleh. Atau orang sekarang raja diraja, ya, ini bahasa Indonesia, maknanya Malikul Mulk, tetap saja nggak boleh. Ya, nah, dan Sufyan Ats-Tsauri ini, Sufyan bin Uyainah di sini hanya ingin memberikan contoh saja, bukan memberikan batasan. Ya, yakni semua lafal, semua kata, semua gelar yang maknanya seperti ini, maka itu tidak boleh. Ya, maka ini perbuatan yang terlarang, haram. Nah, wa fi riwayatin, dan terdapat dalam satu riwayat, yakni riwayat Muslim, di dalam sahihnya disebutkan dengan lafaz aghyadhu rajulin. Aghyadhu rajulin. Ya, aghyadh ini ismu tafdhil ya. Dari kata ghaidh. Al-ghaidh artinya mithlul ghadabi wal bughdi. Ya, al-ghaidh itu sama dengan ghadab, murka, wal bughd, dan benci. Ini orang yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu yakunu baghidan ila Allah. Ini orang ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling dimarahinya. Wa akhbathuhu, dan yang paling jelek, yakni abtalahu, yang paling batil. Ay yakunu khabithan 'inda Allah maghduban alaih. Yani dia sangat jelek di sisi Allah dan dimurkai olehnya. Ya, orang yang paling jelek lagi dimurkai oleh Allah di sisinya adalah orang yang menggelari dirinya dengan gelar Qadil Qudat, Malikul Amlak, Syahansyah, atau yang semisalnya. Karena ini lafaz-lafaz seperti ini atau gelar-gelar seperti ini itu hanya Allah saja yang berhak ya
hanya Allah saja yang berhak. Nah, baik. Hadis ini dengan jelas menunjukkan akan haramnya memberikan gelar dengan gelar-gelar seperti ini. Malikul Amlak, ya, Sultanus Salatin juga semisalnya, ya. Nah, atau Syahansyah seperti tadi, Qadil Qudat, ya. Ini semua adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena ini termasuk perkataan yang batil, ya. Nah, termasuk nama yang buruk juga adalah tadi Sayyid As-Sadat, Sayyidun Nas. Ya, ini tuannya seluruh manusia. Nah, ini juga kurang baik karena Sayyidun Nas itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi Muhammad. Saya adalah tuannya seluruh anak Adam. Nah, maka perkataan Sayyidun Nas itu tidak boleh juga. Baik. Sebagian orang ada yang menganggap boleh, ya, julukan seperti ini. Mereka berdalil dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan wa aqdana Ali, ya, wa aqdana Ali, orang yang paling adil di antara kami dalam memberikan hukum adalah Ali. Ini orang yang paling paham masalah hukum, masalah kehakiman itu adalah Ali. Ya. Jadi Umar mengatakan apa? Aqdana, orang yang paling paham dengan masalah peradilan, ya, itu adalah Ali, orang yang paling faham di antara kami, kata Umar. Aqdana Ali, dan orang yang paling paham dalam masalah hukum, ya, yakni dalam masalah peradilan, ya, dalam masalah penyelesaian masalah, ya, di antara kita, di antara kami, yakni para sahabat, adalah Ali. Nah, dan juga sahih dari Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, ya, secara marfu, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan kunna natahaddatsu anna aqdha ahli al-Madinah Ali bin Abi Thalib. Kami dahulu mengatakan bahwasanya orang yang paling ahli dalam masalah qada, dalam masalah kehakiman, ya, dari penduduk Madinah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dari penduduk Madinah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya Ali adalah orang yang paling adil dalam memberikan pemutusan perkara, orang yang paling mengetahui, ya, dan paling adil, paling bisa, ya, memutuskan perkara perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, ya. Dan ini diketahui bahwa, dan ini sepakat para sahabat tentang hal itu. Jadi Ali bisa dikatakan apa? Di antara sekian hakim yang ada di Madinah, di antara sekian banyak orang yang mampu memberikan keputusan dalam masalah qada, ya, orang yang mampu dalam orang yang paling adil di dalam qada, dalam masalah kehakiman, itu adalah Ali di antara hakim-hakim yang ada. Berarti Ali adalah qadil qudat, hakimnya para hakim, yakni hakimnya yang paling adil di antara hakim-hakim yang ada. Sehingga boleh saja menamai orang dengan qadil qudat. Nah, ya, ini sebagian orang beranggapan demikian dengan membawakan riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari atau dalam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Hal ini dibantah oleh salah seorang alim Iraqi, ya,
dan beliau lebih membenarkan pendapat yang melarang akan hal ini, ya, dengan mengatakan bahwasanya tafdil, ya, pengutamaan di dalam dalil-dalil tadi, ya, itu tertuju pada orang tertentu di waktu tertentu tersebut, ya. Nah, karena para sahabat mengatakan aqdana, ya, ini membatasi dengan para sahabat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan apa? Kunna natahaddatsu an aqdha ahli Madinah. Nah, orang yang paling adil dari kalangan ahlu Madinah dalam masalah qadha. Atau bisa dikatakan ini, ya, ini pada zaman tersebut. Karena setelah zaman-zaman berikutnya, ya, masalah semakin kompleks, ya, na'am, dan dibutuhkan ijtihad yang luar biasa. Na'am, ya. Jadi penamaan seperti ini itu apa? Yakni hanya terbatas pada orang tertentu dan zaman tertentu dan tempat tertentu. Seperti Anda mengatakan orang yang paling pintar di sini siapa? Fulan misalnya. Adzkana fulan, orang yang paling pintar di antara kami adalah fulan. Ya. Yakni belum tentu bahwasanya dia juga pintar di tempat lain. Ya. Naam. Ya. Dan para sahabat saat itu ingin memberikan kelebihan masing-masing sahabat. Ya. Mereka mengatakan orang yang paling faham dengan tafsir itu siapa? Ubay bin Ka'ab misalnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud misalnya. Orang yang paling faqih fulan. Orang yang paling mengetahui masalah faraid fulan. Orang yang paling pandai dalam masalah qadha Ali. Naam. Ya, itu masing-masing ingin menunjukkan kelebihannya. Bukan berarti dia orang yang paling selama-lamanya. Berbeda dengan ungkapan Malikal Amlak, raja di raja, yakni raja dalam setiap zaman. Karena alif lam yang pada kata al-amlak ini menunjukkan mutlak, ya. Secara mutlak dia adalah raja di raja secara mutlak, qadil qudat secara mutlak. Ya. Nah, dan terlebih lagi terdapat larangan dari hadis dalam hadis Nabi ini. Terdapat larangan, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara jelas, ya, bahwasanya akhna, ya, rajulin, ya, akhna ismin indallah rajulun tasamma biqadil qudat atau bimalikil amlak, maafan. La malika illallah. Ya. Jadi pendapat yang paling tepat dalam hal ini dan paling shawab, paling benar adalah larangan, ya, memberikan gelar dengan gelar-gelar seperti ini. Nah, di dalam riwayat Muslim tadi dikatakan aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathu, orang yang paling dimurkai oleh Allah dan paling jelek, ya, itu orang yang menggelari dirinya dengan qadil qudat atau orang yang digelari dengan malikul amlak, ya, dan dia ridha dengannya. Jika dia tidak ridha, maka orang yang menggelarinya adalah seburuk-buruk orang, ya, karena dia menggelari orang dengan dengan gelar yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abi Hamzah, wa fil hadithi masyru'iyatul adab fi kulli syai'. Terdapat dalam hadis ini ada adab, ya, perintah atau disyariatkannya untuk beradab dalam segala sesuatu, termasuk dalam pemberian nama ataupun memberikan gelar. Harusnya kalau memberikan nama ataupun gelar, yakni disesuaikannya dengan kenyataan, ya. Nah, dan tidak terlalu berlebih-lebihan sampai kelewat batas, ya, tidak berlebih-lebihan sampai kelewat batas. Nah,
Al-ma'na al-ijmali al-hadits, makna global hadits ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna awdha'an nasi 'inda Allah 'azza wa jalla man tasamma bismin yahmilu ma'na al-'azamah wal kibriya allati la taliqu illa billah. Jadi Nabi SAW mengabarkan ya dalam hadis ini bahwasanya serendah-rendahnya manusia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menamai dirinya atau menggelari dirinya dengan nama-nama, dengan gelar-gelar yang mengandung makna pengagungan dan kesombongan, yang keagungan tadi serta kesombongan tadi itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah saja. Kemudian dia menamai manusia dengan yang seperti tadi, maka ini enggak boleh, haram. Seperti kamalikil muluk, seperti raja di raja. Ya, misalnya qadil qudat ya tadi, nah, hakimnya para hakim. Lianna hadza fihi mudahatun lillah, karena dalam perkara ini ada penyerupaan terhadap Allah. Ya, menyerupakan orang tersebut dengan Allah SWT. Wa sahibuhu yad'i li nafsihi, dan pemilik gelar tadi itu mengaku untuk dirinya sendiri, au yudda'a lahu annahu niddun lillah, atau dipanggil dia ya dengannya sebagai tandingan bagi Allah. Walidzalika sara al-mutasammi bihadzal ism, oleh karena itu orang yang menamai dirinya dengan nama ini min abghadin nas, menjadi orang yang paling dimurkai ilallah oleh Allah, wa akhbathihim indahu, dan yang paling buruk di sisinya. Ya, jadi pemberian gelar seperti ini itu tidak boleh ya. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimi tasammi, bahwasanya hadis itu menunjukkan atas haramnya memberikan nama atau memberikan gelar dengan qadil qudat atau yang semisalnya ya. Qiyasan ala tahrimi tasammi bimalikil muluk ya. Ini dikiaskan kepada haramnya memberikan gelar malikil muluk, rajanya raja, raja diraja. Al-warid dhammuhu, yang ada ya, yang terdapat celaannya, wa tahdhiru minhu, dan peringatan darinya ya. Ada nas yang menunjukkan tentang celaan ya perbuatan ini dan peringatan dari perbuatan ini. Ma yustafadu minal hadis, sekarang faedah hadis. Yang pertama, tahrimu tasammi biqadil qudat wa nahwihi ya, haramnya memberikan nama dengan qadil qudat dan yang semisalnya ya, ini haram. Yang kedua, wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala, wajibnya memuliakan nama-nama Allah Ta'ala, wajibnya memuliakan nama-nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-hathu ala tawadu'i wa ikhtiyaril asma'il munasibah, anjuran untuk tawadhu ya, wa ikhtiyaril asma'il munasibah, dan memilih nama-nama yang cocok lil makhluk, bagi makhluk, wal alqab, dan julukan-julukan al mutabiqatilah, yang cocok untuknya ya. Jadi kalau kita ingin memberikan nama ataupun julukan untuk seseorang, hendaknya kita memilih julukan yang berisi di dalamnya yakni tawadhu, ketawaduan seorang makhluk ya. Terlebih lagi yakni dalam rangka juga memuliakan nama-nama Allah ya, memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga kita tidak memberikan sifat kepada makhluk dengan sifat-sifat yang mengandung pengagungan ya, yang mana pengagungan seperti ini itu hanya Allah saja yang berhak atas pengagungan seperti tadi ya. Nah, baik. Seperti misalnya khadimul haramain ya, ini kan tawadhu ya, saya ini pelayan dua haram ya, pelayan ya. Ini kan apa namanya, terkandung di dalamnya tawadhu ya, tawadhu. Nah, ya, baik. Nah, sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua ya, untuk beramal saleh sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.